Perkenalkan, namaku Andika, panggil aja Dika. Aku anak pertama dari dua bersaudara. Umurku mengajak 17 tahun, bro. Kelas 2 SMA di sebuah sekolah ternama di daerah Jakarta. Aku tinggal dengan tanteku di Jakarta. Sedangkan orang tuaku di desa. Mereka adalah orang yang hebat buatku karena tanpa mereka aku nggak mungkin berada di sekolah yang terkenal di daerah Jakarta. Ya, aku sekarang tinggal dengan tanteku Maira, sebut saja begitu. Tante Maira adalah adik dari ibuku. Tante Maira sosok orang yang baik, cantik, dan menawan. Tante Maira mempunyai suami yang jarang sekali pulang ke rumah. Om Beni, yang sering kupanggil namanya Om Beni, adalah seorang pelayar yang pulangnya gak tentu. Tante Maira juga mempunyai anak perempuan, Puan, yang sekarang kuliah di luar kota. Tante Maira sebelumnya tinggal sendiri. Sebelum aku ada di sana, Tante Maira menelpon ibu di desa untuk mengajak aku tinggal rumahnya dan sekolah di tempatnya. Lalu ibu pun akhirnya menyetujuinya. Tante Maira yang selalu sendiri pun mulai bosan. Degen keadaannya sekarang. Dan kebutuhannya pun seringkali tak terpenuhi, apalagi masalah seksnya. Seringkali aku mendapati Tante Maira seringkali menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif. Namun pura-pura tidak tahu. Awal mula aku bisa menikmati eloknya tubuh tanteku sendiri. Pagi itu Tante Maira seperti biasa selalu memakai pakaiannya yang seksi. Seringkali aku melirik-lirik tubuh Tante Maira. "Hai, Dika," kata Tante Maira yang menyapaku yang mau menuju ke kamar mandi. "Sudah bangun ya, cepetan mandinya lalu sarapan, nanti kesiangan," kata Tante Maira. "Ya Tan," kataku sambil menutup pintu kamar mandi. Selesai mandi aku pun disuguhi makanan yang tak pernah aku makan di kampung. "Ayo sarapan dulu," kata Tante Maira, "nanti Tante antar ke sekolah." Sepanjang perjalanan menuju ke sekolah Tante Maira mengajakku mengobrol. Aku pun seringkali mencuri-curi pandang melihat tubuh indah Tante Maira. Andai aku bisa. "Hai," gak boleh, kataku dalam hati. Tiba di depan pintu gerbang sekolah, aku pun langsung turun dan menuju ke arah sekolah. Tante Maira pun pulang dengan mobil merahnya. Pukul 15 kami baru keluar sekolah. Rupanya Tante Maira sudah menungguku di dalam mobilnya. "Hai, Tan, udah lama menunggu," kataku. "Gak kok," kata Tante Maira. Mobilnya pun langsung menuju ke arah Jakarta Pusat. "Mau apa, Tante?" kataku sambil menatap ke arah Tante Maira. "Kita mau cari pakaian serta mau cari isi dapur," kata Tante. Di sepanjang jalan Tante ditelepon seseorang yang tidak aku kenal. Tante pun langsung mengangkat handphonenya. "Halo," kata Tante Maira. Orang itu adalah laki-laki yang pernah pacaran dengan Tante Maira sewaktu sekolah. Orang itu pun katanya mau main ke rumah Tante Maira. Selesai belanja kami pun langsung segera pulang. Malam itu Tante Maira kelihatan lebih cantik. Aku pun menyapa Tante Maira. "Hai Tante, lagi apa?" "Lagi nungguin teman," ujar Tante Maira. Tok, 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 suara orang mengetuk pintu. Tante Maira segera membuka pintu. Seorang pria tampan sedang berdiri di depan pintu. "Ayo masuk," kata Tante Maira. Pria tersebut langsung masuk. "Dika, sini," kata Tante Maira memanggilku. Aku pun segera mendekat Tante Maira. "Ini kenalin teman Tante." Saya langsung mengulurkan tangan. "Dika, Om siapa namanya?" "Nama Om Jimmy," kata pria yang berada tepat di samping Tante Maira. Om Jimmy mempunyai bentuk tubuh yang ideal. Kulitnya putih, wajahnya yang tampan. Aku pun segera masuk ke kamar malam itu. Tante Maira dan Om Jimmy mengobrol sampai jam 22:30. Ku dengar suara mobil Om Jimmy pun hilang di kegelapan malam itu. Tandanya Om Jimmy sudah pulang. Aku tidak tahu persis apa saja yang mereka berdua lakukan malam itu. Paginya sewaktu Tante Maira mengantarkan aku pergi sekolah, Tante Maira bertanya dengan saya, "Dika, gimana Om Jimmy, baik gak?" Saya hanya menganggukkan kepala. Setelah saya pikir, kok bisa Tante Maira bawa laki-laki lain ke rumah sedangkan Om Beni gak ada di rumah. Tepat malam minggu, Om Jimmy datang lagi dengan banyak bawa makanan. Langsung disambut Tante Maira dengan senyuman. "Halo Dika," kata Om Jimmy. "Halo juga Om." Aku pun kembali masuk ke kamar. Tante Maira dan Om Jimmy mengobrol di ruang tamu. Hari sudah mulai larut malam, tapi suara Tante Maira dan Om Jimmy gak ada. Mungkin udah pulang, pikirku. Tapi aku jadi penasaran. Aku keluar kamar dengan pelan-pelan. Wow, apa yang kulihat dalam hati? Om Jimmy sedang meremas-remas teh Tante Maira. Tante Maira hanya mendesak keenakan.
Om Jimmy dengan buasnya melahap 2 buah gunung kembar Tante Mayra. Tante Mayra semakin menggeliat hebat. Aku pun turut menyaksikan apa yang mereka lakukan. Dan kulihat Om Jimmy mulai mengeluarkan rudalnya yang cukup besar. Dengan cepat tangan Tante Mayra menyambarnya. Tante Mayra mulai memainkannya. Dimaju mundurkannya. Om Jimmy mendesa-desa kayak orang pedesaan. Tante Mayra dengan buasnya melahap rudalnya Om Jimmy. Om Jimmy mulai kewalahan dengan permainan Tante Mayra. Tante Mayra pun segera menaiki Om Jimmy. Tante Mayra mulai menggoyangkan pikulnya. Aku yang dari tadi mengintip pun mulai gak tahan melihat permainan mereka. Sudah hampir 1 jam kulihat Tante Mayra masih belum ingin menyudahi permainannya. Kulihat Om Jimmy pun mulai mendogi Tante Mayra. Desahan demi desahan malam itu menyelimuti rumah Tante Mayra. Aku pun gak nyangka Tante Mayra bisa mengkhianati Om Benny. Kulihat kayaknya Tante Mayra dan Om Jimmy SDH selesai. Aku pun segera masuk ke kamar agar tidak ketahuan. Tapi malam itu aku pun tidak bisa tidur kepikiran melihat adegan demi adegan yang Tante Mayra lakukan dengan Om Jimmy. Aku pun memikirkan bagaimana aku bisa melakukannya. Pagi itu kulihat Tante Mayra sudah mandi. Dan seperti biasa dia mulai memancing. Birahiku dengan pakaiannya yang minim. Ayo sarapan dulu, kata Tante Mayra. Aku pun langsung menuju ke meja makan. Seperti biasa Tante Mayra mengantarku pergi ke sekolah. Di sepanjang jalan menuju ke arah sekolah, aku mulai menanyakan dengan Tante Mayra. Tante dengan Om Jimmy malam tadi ngapain? Tante Mayra kaget dan langsung menghentikan mobilnya. Dika, kamu melihat apa yang Tante sama Om Jimmy lakukan? Iya, aku lihat kok. Jangan kasih tahu Om Benny ya, Dika, pinta Tante Mayra. Apapun yang kamu mau akan Tante kasih kok, asal jangan sampai Om Benny tahu. Langsung aku kepikiran kepingin melakukannya dengan Tante Mayra. Bener nih Tante, gak bohong kan? Kalau nanti bohong aku kasih tahu Om Benny. Gak bohong, serius apapun, kata Tante Mayra. Kamu minta apa akan Tante kasih? Entar aja Tante, aku mintanya nanti waktu pulang sekolah. Iya boleh, kata Tante. Malamnya kulihat Tante Mayra sedang menonton TV dengan kue dan secangkir teh di meja. Aku mendekati Tante Mayra. Dika, kata Tante Mayra. Kau mau dibeliin apa nanti Tante beliin? Gak Tante, aku gak mau apa-apa. Aku mau kayak Om Jimmy malam tadi. Tante Mayra kaget dan marah. Kamu gila ya, kamu tuh masih kecil, mana boleh kayak gitu dengan wajah yang kesal karena permintaan saya. Ya udah Tante, kalau gak boleh. Kalau Om Benny tahu jangan salahin saya. Tante Mayra langsung menuju ke arah saya. Kamu tega ya Dika sama Tante, kamu kan ponakan Tante. Yei, kalau Tante gak mau ya gak apa-apa. Tante Mayra hanya terdiam. Aku pun mulai melepaskan pakaian Tante Mayra satu persatu. Lalu ku coba mencium bibir Tante Mayra, awalnya menolak tapi lama-kelamaan Tante Mayra pun mulai membalas ciuman itu. Tanganku pun mulai meraba-raba di area dada Tante Mayra. Kulihat buah dada Tante Mayra yang kencang dan menatang, aku mulai melahapnya. Tante Mayra yang dari tadi diam kini mulai Tante Mayra pun menggelinjang. Tanganku yang satunya menyusup di balik sidinya Tante Mayra. Dan tanganku pun mulai bermain-main di area terlarangnya Tante Mayra. Tante Mayra pun makin terangsang. Ku coba melepaskan tanganku dan bibirku, tapi Tante Mayra tidak mau aku melepaskannya. Asik nih pikirku, Tante Mayra SDH terangsang banget. Dan kini Tante Mayra yang mulai merogok. Sidiku dan tangannya mulai memaikannya. Tak lama berselang Tante Mayra mulai kelojotan. Tante Mayra mendongak ke atas, tandanya dia udah keluar. Aku pun mulai melepaskan celana dan Tante Mayra SDH tahu apa yang kuinginkan. Tante Mayra langsung membuka lebar pahanya. Ayo Dika, Tante udah gak tahan. Bentar Tante. Ayo, lah, please Tante udah gak kuat. Dan aku pun mulai naik ke atas tubuh Tante Mayra. Ayo, sayang. Desahan Tante Mayra membuat aku makin terangsang. Tante Mayra pun semakin liar sampai aku kewalahan. Malam itu kau dan Tante Mayra pun berapa kali melakukan hal yang tak pernah kuduga. Bermacam gaya kami coba, akhirnya kami pun kecapean dan tertidur dalam keadaan bugil. Pagi-pagi aku terbangun dan pagi itu kami melakukannya lagi sampai Tante Mayra merasa puas. Lain kali klu mau langsung aja ke kamar Tante ya, sambil Tante Mayra mengelus bagian bawahku. Kami pun mandi bersama di kamar mandi, kami kembali berhubungan.
Kamu jago dan kuat Dika, kata Tante Maira. Gak kayak Om, kamu paling kuat satu kali. Selesai mandi, aku bergegas untuk pergi sekolah. Tante yang tadinya mengatakan aku pergi sekolah. Pagi itu aku disuruhnya membawa mobil sendiri. Karena Tante Maira mau ke pasar. Ya aku sih seneng-seneng aja, siapa yang gak mau naik mobil mewah. Pulang sekolah seperti biasa, Tante sudah menyiapkan makanan. Tapi rumah kok sepi, kataku lalu. Aku mencari Tante Maira ke dapur sampai ke halaman belakang, tapi juga tidak ada mungkin di kamar, pikirku. Sesampainya di kamar Tante Maira, ku ketuk pintu kamarnya sambil menyebut namanya. Tok, 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 Tante Maira. Tidak juga ada jawaban. Lalu ku coba telepon Tante Maira. Halo Tante, di mana? Halo juga, maaf Tante gak ngasih tahu kamu. Soalnya Tante lagi di tempat teman Tante. Lagi arisan, kata Tante Maira. Sorenya Tante pulang dengan temannya. Hai, Tante bawa temen nih, kenalan dulu nih sama temen Tante. Dika. Wati, kata temennya Tante Maira. Wati adalah seorang janda muda yang terkenal tajir. Orangnya cantik, bentuk tubuhnya tak kalah sama Ebiji, cukup montok lah. Wati janda karena suami sebelumnya terjerat kasus narkoba dan dihukum mati. Wati memang mempunyai nafsu yang kuat. Malam itu aku langsung aja tidur aja karena kecapean melayani Tante Maira. Tapi sekitar jam 23:30 aku terbangun karena merasakan ada sesuatu yang menyentuh tubuhku. Ya rupanya dua orang wanita dengan keadaan seksi sudah ada di hadapanku. Wati teman Tante Maira yang dulu mengelus-ngelus bagian tubuhku sehingga aku terbangun. Kamu gak usah bangun, tiduran aja di situ biar saya yang akan memulainya, kata Wati janda cantik dan seksi itu. Aku pun hanya menurut saja. Satu persatu pakaianku dilempar oleh wanita yang haus akan kepuasan itu. Wati pun dengan buasnya dia menggerayangi tubuhku serta memainkan tangan dan mulutnya di kejatan tanganku. Tante Maira pun tidak mau diam, dia pun mulai menyodorkan dadanya di depan mukaku. Kedua wanita itu bagaikan singa yang sedang melahap mangsanya. Wati yang tadi masih kuli penetrasi sekarang SDH naik ke atas tubuhku. Dan dia mulai menggoyangkan tubuhnya dengan tempo sedang. Tante Maira bagaikan pemandu yang dari tadi menyaksikan Wati temannya itu sedang asik menggoyangkan pinggulnya di atas tubuh ponakannya. Wati pun kini sudah mulai lelah, dia kini membalik badannya hingga posisi kami bergantian. Dengan tempo cepat aku mulai menyetubuhi wanita temannya Tante Maira itu. Sangat indah tubuh wanita ini, pikirku, dengan tubuh seksi dan masih sangat kencang. Aku sangat bersemangat. Untuk ronde-ronde selanjutnya, kulihat Tante Maira kayaknya SDH terangsang. Aku mulai menyuruh Tante Maira mendekat, dan kusudahi permainanku dengan Wati janda cantik itu. Lalu aku mulai membalikan tubuh Tante Maira. Terpampang tubuh dari adik ibuku yang sedang bugil di hadapanku yang sedang menunggu gilirannya. Sekarang aja Tante yang memulainya. Tante Maira hanya mengangguk. Aku mulai dengan posisi dogi di sini. Tante Maira pun semakin menjadi-jadi tubuhnya yang seksi. Itu kelojotan kayak orang kesetrum. Malam itu kami bertiga bergantian posisi sampai semua tertidur pulas dalam keadaan bugil dan kecapean. Pagi tidak ada satu orang pun di rumah itu. Aku pun bolos sekolah karena kecapean gara-gara pertarungan semalam. Tante Maira yang mengantar temannya pun belum pulang sampai sekarang. Hari menjelang siang, Tante Maira masih tidak ada di rumah. Tak lama handphoneku berdering keras, kulihat rupanya Tante Maira yang menelpon. Halo sayang, Tante mungkin agak sore. Dika makan di luar aja ya, pesan